Astaghfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, perempuan dajjal ini ya Allah. Jika dia PSK yang menyusup di tengah-tengah mahasiswa dan melakukan orasi, tegur ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandlo Fosal. Kali ini saya akan mereaction tentang demo mahasiswa ya guys. Kali ini mahasiswi yang sedang dicari, yang telah menghina Bapak Presiden Prabowo dengan kata-kata sebutan yang tidak layak, atau boleh dikatakan dengan kata-kata sebutan nama hewan ya guys. Dan kali ini mahasiswa tersebut menghilang entah kemana. Yuk kita ikuti video berikut ini. Kalau kita melihat video ini ya guys, sangat miris sekali, dimana etika dan akhlak seorang mahasiswi. Paras boleh cantik, tapi hatinya sangat jahat sekali ya guys. Karena walaupun bagaimanapun kita tahu bahwa demo boleh, tapi kalau sudah menginjak harkat dan martabat seorang presiden dan wakil presiden, maka dia akan melanggar undang-undang ya, sehingga bisa dijeblosin penjara 3 tahun lebih 6 bulan. Yuk kita ikuti video ini. Saya akan bahas betapa dunia kampus kita hari ini adalah krisis moral luar biasa. Krisis moral ini diduga diakibatkan oleh guru besar kita, kemudian dosen-dosen kita ke bawah turunannya, serta mahasiswa yang dihasilkan adalah guru besar, dosen, dan mahasiswa yang memang berotak kotor dan berhati busuk. Bukan kritis, bukan. Apalagi ilmiah, jauh dari ilmiah. Tapi kotor otaknya dan busuk hatinya. Itulah dunia kampus kita hari ini. Krisis moral. Benar-benar krisis moral. Bahkan untuk penggal kepala-kepala mereka, karena mereka tidak becus mendengarkan suara kita. Bapak kawan, tidak ada kata akhir dari perlawanan. Perlawanan akan terus ada dan berlipat ganda. Jadi para kacung-kacung rezim, jangan pikir kita akan menyerah. Karena kita tidak akan menyerah, karena kita akan terus berlawan sampai Prabowo Gibran sadar bahwa mereka tidak becus, bahwa mereka adalah anjing. Bapak kawan, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Saya pribadi tidak respect ya guys terhadap mahasiswi yang arogan, berdemo tapi tidak tahu aturan, sehingga mengganggu akan aktivitas lalu lintas. Kemudian apalagi dia seorang mahasiswi atau maupun mahasiswa tidak punya adab dan sopan santun. Inikah yang dinamakan mahasiswa? Ataukah jangan-jangan memang mahasiswa ya? Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah ya Rabb. Ampuni ya Allah, perempuan dajjal ini ya Allah.
jika dia PSK yang menyusup di tengah-tengah mahasiswa dan melakukan orasi, tegur ya Allah, ya Allah ya Rob, sadarkan mereka ya Allah, mereka berhijab ya Allah. Saya nggak tahu hijabnya hanya sebagai kedok atau memang benar-benar berhijab murni menutup aurat. Tapi kalau dilihat dari mulutnya, kok ini aku menduga PSK yang menyusup di tengah-tengah mahasiswa. Kalau sudah seperti ini, kemudian para mahasiswanya mengikuti seluruh dari apa yang mereka ucapkan, mau jadi apa mahasiswa kita? Ucapan-ucapan seperti ini kan layaknya PSK yang mengeluarkan atau yang keluar dari mulutnya. Mulut-mulut PSK kan nggak jauh-jauh dari binatang yang diucapkan. Seperti ini. Ini ada deliknya. Kalau Kapolri diem saja, negara kita bubrah, rusak. Pasal 218 KUHP mengatur tentang siapa yang menyerang kehormatan, harkat, dan martabat Presiden, Wakil Presiden. Dia diancam dengan penjara 3 tahun 6 bulan. Apa? Kapolri masih mau menunggu laporan? Kalau Kapolri mau menunggu ini sebagai delik aduan, seorang presiden nggak akan melaporkan rakyatnya. Ini sudah langsung bisa ditindak. Kapolri, Listio Sigit, kalian jangan diem saja, cukup gampang untuk bisa mendeteksi ini orang. Kok aku menduga ini bukan mahasiswi ya? Kok ini aku menduga PSK yang menyusup di tengah-tengah mahasiswa? Bayangkan, kalau di sekelompok ribuan mahasiswa berdiri diduga seorang PSK dan dia melakukan orasi. Jadi model-model mahasiswa seperti ini memang harus diburu ya guys, ditangkap biar ada efek jerah, sehingga tidak asal-asalan demo. Demo itu punya aturan, tidak asal jeplos ada ya. Ucapannya nggak teratur, nggak terkontrol, sehingga dia nggak sadar kalau apa yang diucapkan itu adalah menginjak-injak seorang presiden ini ya. 1. Turunkan Presiden Prabowo. 2. Presiden Prabowo 3. Presiden Prabowo harus dipenggal lehernya. Bayangkan, dan mahasiswa bersorak-sorai seakan anjuran seorang diduga PSK ini menjadi kebenaran. Bayangkan, Indonesia mau jadi apa? Bayangkan, luar biasa kan? Mahasiswa kita sudah dikomandoi dan dipimpin diduga oleh seorang PSK. Kebayang nggak dunia pendidikan kita mau jadi apa? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kalau mahasiswa kita, pendidikan kita dikomandoi, dipimpin, dan berorasi diduga seorang PSK. Bayangkan, sekarang kita mau bisa berharap apa lagi dari dunia kampus? Kita bisa berharap apa lagi dari mahasiswa? Udah seperti ini, sudah seperti ini. Bayangkan, mau menentukan presiden sah secara konstitusi, ngatain dengan kata-kata yang tidak senonoh, kemudian mau memenggal kepala Prabowo. Bayangkan, bisa berharap apa lagi kita dari dunia kampus hari ini? Ini diduga hasil dari ceramah-ceramah, pidato-pidato, seminar-seminar yang diisi oleh Rocky Gerung. Karena ketika Bapak Presiden Prabowo langsung membantah bahwa Indonesia tidak gelap ya guys. Langsung ini disampaikan oleh Bapak Presiden yang mengatakan gelap itu asal nyeplos saja ya. Jadi Indonesia memang gak ada yang gelap. Yang gelap itu hati para mahasiswi dan mahasiswa yang amburadul ya, yang demo tapi tidak punya aturan, bahkan tidak beradab. Seharusnya kalau dia memang mahasiswa bukan mahasiswa, itu harus punya aturan dan tatanan, tidak asal-asalan gitu ya. Gerung sama menghina pemerintah, menghujat pemerintah dengan kata-kata kosor, kata-kata makian. Mahasiswa bersorak-sorai, senang seolah-olah di depannya berdiri seorang pahlawan. Inikah hasil pendidikan dari dosen seperti Bivitri? Inikah hasil dari pendidikan seorang dosen Zainal Arifin Mokhtar? Dan apakah ini hasil pendidikan dari seorang dosen Ferry Amsari? Jawab. Atau saya balik, kira-kira Ferry Amsari kalau mengajar, mereka mengajarkan loyal kepada pemerintah atau membangkang kepada pemerintah? Bayangkan. Sama halnya Bivitri, Zainal Mokhtar Arifin, dan dosen-dosen lainnya yang terus sampai dengan hari ini menyerang pemerintah. Pertanyaannya, mungkinkah dia akan mengajarkan ke mahasiswanya supaya loyal kepada pemerintah, taat kepada pemerintah? Mungkin nggak? Jawab. Rusak kan?
guru besarnya kita tahu. Betapa pengen memajukan Jokowi waktu itu. Guru besarnya. Kemudian dosen-dosennya seperti tadi yang saya sebutkan. Dan hasilnya hari ini kita lihat barusan di video. Mudah-mudahan ini bukan seorang mahasiswi dan ini benar adanya seorang PSK. Mudah-mudahan. Hancur kan Indonesia? Mau dibiarkan seperti ini atas nama demokrasi? Mau dibiarkan seperti ya, itulah memang Indonesia saat ini memang lagi sulit ya guys, sulit sekali mana yang harus dipercaya, karena kita ya jelas kita harus percaya kepada pemimpin kita ya guys, karena bagaimanapun Bapak Prabowo adalah pilihan rakyat dan harus kita mendukung program-programnya, bukan malah mentahkannya ya. Oke, itu saja guys. Jadi sehingga Indonesia ini akan lebih baik dan lebih makmur rakyatnya, sejahtera, itu yang kita harapkan. Oke, yang jelas tetap semangat.